Shalom adik-adikku. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat orang tua yang setia menemani adik-adik untuk ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini kita ibadah bersama dalam rangka Hari Pengucapan Syukur dan 187 tahun Pekabaran Injil GKI. Nah adik-adik, saat ini kita mau bersyukur karena pada hari ini kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan dengan sukacita. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan masuk ke dalam ibadah, adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Tak Pernah Janji. Kebaktian kita hari ini berbeda dari kebaktian sekolah hari Minggu biasa yang diadakan. Hari ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita memulai kebaktian kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita dalam sukacita. Mari kita sambut dan terima khotbah dan salam. Kebaktian sekolah hari Minggu pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam damai untuk kalian semua. Tuhan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyertai kalian. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas segala berkat yang sudah kita terima pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik,
baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengasihi dan memperhatikan kami, menemani dan juga menghibur hidup kami, menasihati kami agar kami menjadi anak yang baik, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu di dalamnya. Di dalam kebaikanmu, Engkau mengutus Yesus Putramu dan Roh Kudus telah Engkau tanamkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau jua sudah memberikan usaha dan pekerjaan orang tua kami, serta menyertai kehidupan kami ketika kami bersekolah, bermain, berjalan-jalan. Kiranya juga Tuhan, pancarkanlah kasih-Mu meliputi kehidupan kami. Biarkanlah sukacita-Mu pada hari ini menjadi milik kami setiap harinya. Penuhi juga kami dengan semangat untuk berjuang ketika kami menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah agar kami tetap memandang Tuhan Yesus dan juga kemenangan yang kami miliki melalui iman kepadamu. Kami ingin membuka hati sepenuhnya bagimu di dalam menyambut pekan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dalam kebaktian kita pada pagi hari ini merupakan kebaktian yang sangat-sangat istimewa. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pengucapan Syukur 187 tahun Pekabaran Injil GKI. Ya, dan saat ini saya mengajak kita anak-anakku untuk bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita akan sejenak mendengar akan firman Tuhan. Tentunya ketika hari ini gereja kita merayakan hari 187 tahun Pekabaran Injil GKI. Ayo kita buka anak-anakku firman Tuhan. Kitab Kolose perjanjian apa ya? Perjanjian baru. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sudah dapat semua? Sekali lagi kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 dengan judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, mari sejenak saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita menundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita melipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, memohon kepadamu ketika kami hendak membaca akan firman-Mu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami, sehingga sedari kecil kami sudah mengenal akan kebenaran. Untuk itu tolong kami Tuhan, tuntun kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sejak kecil kami sudah mampu memahami, bahkan melakukan firman dengan sukacita. Amin. Baik, sudah dapat semua? Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca ya, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Luar biasa. Terima kasih ya adik-adik sudah ambil bagian dalam pembacaan firman hari ini. Baik. Tadi kita merayakan apa ya? Ada yang masih ingat? Hari pengucapan syukur GKI 187 tahun pekabaran Injil. Ada yang tahu sejarah Injil masuk ke Kalimantan, ke buminya orang Dayak? Adik-adik orang Dayak ya? Ibu orang Dayak? Ya. Sebagai orang Dayak dan menjadi Kristen, senang gak adik-adik? Menjadi Kristen, mengenal Yesus, dan hidup menurut perintah-perintah yang diajarkan oleh Yesus. Senang gak melakukan apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupan kita? Senang gak? Senang, ya tentu senang ya. Dan rasa senang itu pada saat ini terwujud. Betapa bangga kita menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan gereja yang sehat, Gereja Kalimantan Evangelis. Ya. Dulu sebelum Injil masuk menjangkau orang-orang Dayak, menjangkau bumi Kalimantan, tahu gak adik-adik bagaimana keadaan orang Dayak pada saat itu? Ada banyak orang Dayak yang masih belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung. Dan kalau orang Dayak pada saat itu, kalau mereka sakit, ayo mereka kemana? Ada rumah sakit enggak pada waktu itu? Ada puskesmas enggak waktu itu? Enggak ada. Kebanyakan kalau orang sakit, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan pengobatan secara tradisional. Dan ada juga pengobatan penyakit melalui proses perdukunan. Itu bagus enggak adik-adik? Kalau berobat ke orang dukun atau ke dukun, bagus enggak? Kalau dukun sakit dia kemana? Berobat kemana dia? Jadi untuk itu adik-adik, itulah keadaan orang-orang Dayak pada saat itu. Ya. Dan suku-suku Dayak pada saat itu mereka suka bertengkar, hidupnya tidak akur. Kenapa mereka tidak akur? Karena mereka tidak mengenal yang namanya kasih. Ya. Mereka masih belum mengenal yang namanya kasih dalam kehidupan mereka. Jadi sedikit salah kata, mereka susah untuk mengampuni. Sedikit-sedikit berperang, sedikit-sedikit bertengkar. Karena tidak memiliki kasih, pada akhirnya peperangan itu mengakibatkan ada banyak korban jiwa, saling membunuh, saling memakan, saling meracuni. Nah, keadaan orang Dayak ini, keadaan orang Kalimantan ini pada akhirnya tersebar sampai ke Eropa. Dan pada saat itu sekitar tahun 1830-an, Eropa mengalami kebangkitan kesadaran untuk memberitakan Injil. Maka pada saat itu ada yang dinamakan sidang, adik-adik. Ya, orang-orang Kristen pada saat itu di Eropa, mereka berkumpul, ya, karena mereka
sedih, mereka khawatir, ya, tentang keadaan orang-orang Dayak di bumi Kalimantan. Ya. Karena mereka dari segi pendidikan ya, sangat-sangat kurang, dari segi kesehatan ya, dan juga mereka tidak mampu memiliki rasa kebersamaan, tidak memiliki kerjasama satu dengan yang lain, suku antar suku, maunya berperang terus, maunya bertengkar terus. Nah, jadi pada akhirnya ada dikatakan RMG, ya. Mereka ini berkumpul membicarakan hal itu, bersidang, ya. Sehingga pada akhirnya mereka mengutus 2 orang, ya. Mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke Kalimantan. Siapa dia? Ada yang tahu? Pernah membaca sejarah gereja Kalimantan Evangelis? Pernah adik-adik? Ada yang tahu? Ya. Untuk kali pertama mereka mengutus 2 orang. Yang satu adalah Bernstein, kemudian Heyer. Ya. Jadi berangkatlah Bernstein dengan Heyer ini, dan mereka tiba di Batavia, ya, Batavia yang dikenal sekarang ini Jakarta. Mereka bertahan selama 6 bulan lamanya di sana. Baru mereka mendapat izin untuk bertolak dari Batavia, Jakarta menuju ke Kalimantan. Bayangkan, 44 hari mereka menumpang kapal layar dan tiba di Banjarmasin. Tapi pada saat itu hanya Bernstein, karena pada saat itu Heyer dia sakit, dia kembali pulang ke Jerman. Adik-adik bisa bayangkan enggak, kalau kita seorang diri ya, merantau pergi jauh ke negeri orang, tentunya kita tidak kenal siapa-siapa ya, dan karena dari bangsa yang berbeda, bahasa pun berbeda ya. Dan kita sangat sulit untuk berbicara dengan orang lain. Kita bertanya dengan bahasa kita, orang tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Begitu juga dengan orang-orang yang kita jumpai. Itulah yang terjadi dengan Bernstein. Tapi satu hal adik-adik, Bernstein tidak takut. Ya, walaupun tidak seorang pun ia kenal ketika ia tiba di Banjarmasin. Tapi tetap ia memiliki keberanian. Kenapa dia begitu berani? Kenapa dia begitu yakin? Padahal dia tidak kenal siapapun. Tidak akan ada orang yang menolong dia. Di sini adik-adik kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Adik-adik orang yang percaya kepada Tuhan, ya kan? Percaya, iya. Pasti Tuhan akan tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kesulitan. Itulah yang Tuhan lakukan dalam perjalanan penginjilan seorang Bernstein. Ya. Kemudian Bernstein ini melakukan perjalanan, dia berkunjung, memantau, melihat, ya.
Dia berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, ya, supaya saya mampu diterima. Dan biarlah Injil Tuhan bisa diterima, bertumbuh, berakar kuat, berbuah di bumi Kalimantan. Tuhan memang luar biasa. Bernstein ditolong, ya. Apa upaya yang ia lakukan? Dia angkat saudara, ya. Dengan siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu adik-adik? Dengan siapa Bernstein angkat saudara? Kalau bahasa Dayak itu apa ya? Hambai, hatunding daha. Mama-mama yang mendampingi anak-anaknya pasti tahu ya. Apa itu angkat saudara, hambai, hatunding daha? Ya. Sehingga pada akhirnya Bernstein angkat saudara dengan Temanggung Ambu Nikodemus. Inilah peluang yang dipakai oleh Bernstein untuk mengabarkan Injil. Ya. Akhirnya Injil mulai, ya, menjangkau jiwa-jiwa orang Dayak, orang Kalimantan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang mudah. Apakah pada saat itu mereka semua diterima? Dan beberapa periode selanjutnya dikirim lagi. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh para misionaris pada saat itu. Ya. Ada terjadi penolakan. Kemudian mereka disesah. Mereka dibunuh, mereka dimutilasi. Dan makam-makam mereka itu ada. Itu sebagai sejarah adik-adik ya. Sejarah ya, bagaimana Injil masuk ke Kalimantan. Ya. Tapi akankah mereka undur dan balik pergi pulang ke negara mereka? Kena ancaman, tantangan, bahkan kehilangan nyawa? Oh, tidak adik-adik. Justru semakin tertantang mereka untuk datang dan datang lagi, dikirim lagi para misionaris itu. Untuk apa? Untuk memenangkan kerajaan Allah di bumi Kalimantan. Dan mereka melihat salah satu cara yang paling luar biasa untuk mereka melakukan pendekatan. Mereka memberikan keterampilan. Nah, apa keterampilannya? Menjahit, menyulam, ya. Ada yang mengajar mereka membaca, mengajar mereka menulis, mengajar mereka berhitung, ya. Kemudian di bidang kesehatan, mereka diajarkan, ya, untuk bisa menjadi seperti dokter. Ya. Mereka diajar untuk merawat orang-orang sakit. Nah, jadi mereka mendapat banyak sekali pengetahuan, banyak sekali keterampilan. Ya. Dan juga mereka lambat laun semakin menyadari bahwa hidup bersama dengan damai, ya, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak saling menyakiti satu sama lain. Ternyata itu indah. Ternyata itu sangat-sangat indah, sangat damai. Nah, baru terbukalah pemikiran mereka. Adik-adik, kalau lagi marahan, enak gak? Sama teman, marahan mungkin sama saudara, ya, marahan sama mama papa, gak enak kan? Sakit hatinya, pikirannya gak tenang, kepikiran terus. Tapi kalau berdamai, selalu ada sukacita, selalu ada senyum, selalu ada kegembiraan. Nah, inilah
kuasa Injil yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Dayak. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, tetapi mereka menjadi orang-orang yang pintar. Wah, ada banyak profesor orang Dayak, guru besar. Itu buah dari mana? Dari pekabaran Injil yang dibawa oleh para misionaris pada saat itu. Dan itu pun sampai ke adik-adik. Adik-adik semua bisa baca? Bisa dong. Tadi ibu dengar semua membaca. Ketika ibu ajak kita baca Alkitab, berarti adik-adik anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi, dan menjadi anak-anak yang sehat. Ini hal yang luar biasa. Itulah sejarah, sedikit sejarah bagaimana Injil masuk menjangkau bumi Kalimantan. Orang-orang Dayak, hidup orang Dayak berubah karena kuasa Injil yang mengubah kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang mengenal kebenaran. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka menjadi orang yang cerdas. Dan kita melihat orang-orang Dayak ini banyak duduk di posisi-posisi yang penting, baik di pemerintahan, baik dalam kehidupan bergereja, karena hati dan pikiran mereka telah diubah oleh Injil Kristus. Nah, jadi nanti adik-adik ya rajin-rajin belajar, ya suka mendengar firman Tuhan, selalu rajin berdoa, rajin beribadah, sehingga pada akhirnya Tuhan akan menghantarkan adik-adik menjadi orang yang hebat. Amin. Ya, menjadi orang hebat itu enak enggak? Menjadi orang hebat akan membuat kita menjadi orang yang semakin rendah hati. Jangan menjadi sombong. Ya, Tuhan kenal kok anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sombong, Tuhan tidak senang. Tuhan mau kalau kita diberikan ya kemampuan yang luar biasa, ya, Tuhan mau kita semakin rendah hati. Sehingga pada akhirnya Tuhan semakin menyayangi, mencintai, dan memberkati kehidupan kita. Nah, jadi untuk itu adik-adik, singkat cerita, itulah sejarah masuknya pekabaran Injil di bumi Kalimantan. Dan adik-adik ini adalah buah yang nyata dari pekabaran Injil itu. Dan firman hari ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar kuat di dalam Tuhan, sehingga adik-adik akan menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan. Selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur GKI. Selamat merayakan 187 pekabaran Injil GKI. Semakin jaya GKI. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, menyanyi bersama dengan judul Bukan Kuat Bukan Gagah, adik-adik kemana untuk berdiri. Tapi roh Tuhan datang.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai untuk kalian semua. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, oleh kasih sayangnya kita telah dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut merayakan perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan kepada kami apa arti dari perjamuan kudus itu. Ya, dalam perjamuan kudus kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan anggur adalah melambangkan darah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk keampunan dosa kita, supaya kita selamat. Nah, Ibu Pendeta, kalau baptisan itu kan hanya sekali saja, tetapi mengapa untuk perjamuan kudus ini kita boleh melakukannya berulang-ulang kali? Ya, baptisan kudus hanya sekali. Ya, kenapa kita boleh mengikuti perjamuan kudus berkali-kali? Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk merayakan berulang-ulang kali perjamuan kudus, supaya kita selalu ingat kepada pengorbanannya. Kita juga diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menolong dan bersama-sama dengan kita sampai kita nanti masuk surga. Anak-anakku semua, dulu Tuhan Yesus Kristus menyambut anak-anak yang dibawa kepadanya dengan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Kalau zaman dulu Tuhan menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka saat ini juga kita yakin bahwa Tuhan Yesus menerima dan memberkati semua anak-anaknya yang datang kepadanya dan yang mau ikut perjamuan kudus saat ini. Mari adik-adik, semua Kakak undang untuk berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman resmi kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli kita tadi, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Jiwaku sungguh percaya padamu.
Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecah roti itu, lalu membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan roti dalam perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala anggur dan berkata kepada murid-muridnya, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah disalibkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di kayu salib untuk kampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya kita bersama berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena melimpah kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih karena tuntunan dan penyertaan Tuhan tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih izinkan kami menikmati kehidupan ini. Kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami selanjutnya, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, melindungi kami dan menjaga kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, persembahan kami ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap senantiasa mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akhiri doa kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, kakak ajak kita bersama-sama menyanyi dengan judul Bapa Ku Datang Padamu. Datang padamu.
menyanyi Allah Peduli. Anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Perayaan perjamuan kudus sudah kita ikuti. Mari dalam sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi kakak tidak harus bosannya untuk mengingatkan adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Karapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dalam